وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقات أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa adimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du, fa ibadallah, usi nafsi wa usikum bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna as-sanata atiyatun la raiba wa la shakka fiha wa anna yab'asu man fil qubur. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah dengan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena semulia-mulianya orang di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Al-Hakim menuturkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyan duro ila yaumil qiyamah falyaqra qauluhu ta'ala idza samsu kuwirat." Barang siapa yang ingin mengetahui kedahsyatan pada hari kiamat, maka bacalah firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza qisaru ruqidat wa idza nufusu fusilat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu suwijat wa idza ma'udatu suqilat bi ayyi dambin qutilat wa idza suhufu nusirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung diluncurkan dan apabila unta-unta yang penting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ingatlah ketika matahari menjadi gelap, ketika bintang-bintang berjatuhan di atas bumi, ketika gunung-gunung dilenyapkan dari permukaan bumi sehingga berubah menjadi bumi yang berterbangan, ketika unta-unta yang sedang hamil ditinggal oleh pemiliknya masing-masing yang telah kehilangan akal, ketika semua binatang buas dikumpulkan untuk diadili, ketika semua lautan menjadi api, ketika jiwa orang-orang beriman dikawinkan dengan bidadari, ketika anak-anak wanita yang dikuburkan ditanya dosa apakah sampai mereka dibunuh, ketika catatan amalan manusia dibagikan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, pada hari kiamat kelak seorang dipanggil dan diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, kemudian tubuhnya diperbesar 60 hasta, wajahnya diputihkan dan kepalanya diberi mahkota dari batu permata yang bercahaya. Ia mendatangi kawan-kawannya dan mereka melihatnya dari jauh seraya berkata, "Ya Allah, berilah kami karunia seperti orang itu." Lelaki itu datang kepada mereka dan berkata, "Bergembiralah kalian,
Karena setiap orang akan diberi kemuliaan seperti itu. Adapun orang kafir ketika diberi catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka wajah mereka menjadi hitam dan tubuh mereka diperbesar hingga 60 hasta. Seorang yang disiksa di dalam neraka jahanam, maka tinggi tubuhnya akan diperbesar sejauh perjalanan 70 tahun dan lebarnya sejauh perjalanan 3 hari. Dia akan diberi mahkota dari api neraka. Ketika kawan-kawannya melihatnya, maka mereka berkata, "Ya Allah, tambahlah kehinaan baginya." Maka ia menjawab, "Semoga Allah menjauhkan kalian daripadaku. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian akan mendapat mahkota dari api yang sama." Selanjutnya Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.' Maka orang itu berada dalam hisab yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahan yang dekat. Kepada mereka dikatakan, 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.' Pada waktu itu seorang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka ia sangat bergembira sehingga ia ingin memperlihatkan kegembiraannya kepada kawan-kawannya yang beriman, karena ia berada dalam kehidupan yang ridhoi, yaitu di dalam surga yang tinggi dan buah-buahan yang mudah dipetik, dan mereka dipersilahkan makan, minum sepuas-puasnya karena amal kebajikan mereka waktu di dunia. Selanjutnya Allah menyebutkan orang-orang kafir yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka ia sangat susah sehingga ia berkata, "Alangkah baiknya kalau kiranya tidak diberikan kepadaku catatan amalanku ini untuk mengetahui lebih jelasnya." Maka Allah berfirman yang artinya, "Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, 'Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa kisah terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan daripadaku.' Dalam keadaan yang terancam siksa seperti itu, maka si kafir berharap kalau kematian yang akan mengakhiri hidupnya, karena harta dan kedudukannya sudah tidak dapat membantu sedikit pun baginya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam firman sebuah hadis qudsi, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwal ahli nar adaban law kana laka dunya wa ma fiha kunta muqaddiban." Jika fayaqulu na'am fayaqulu qad arudna minka ahwala min hada wa anta tusibbi adam alla tusrikha wa tusrik fa abatta ila sirk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan sisanya, "Andai kata kamu memiliki dunia dan seluruh isinya, apakah kamu mau menebus dirimu dengannya?" Jawab si penduduk neraka, "Ya, saya mau." Firman Allah dilanjutkan, "Dulu aku minta daripadamu sesuatu yang
lebih ringan dari semuanya, yaitu janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu ketika engkau masih hidup di dunia atau masih dalam kandungan rahim seorang ibu, tetapi engkau menolaknya, maka inilah balasanmu. Selanjutnya Allah berfirman yang artinya si kafir akan ditangkap, kemudian dibelenggu tangannya dan lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka dan dibelit dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Ada yang mengatakan bahwa ia dibelit sekuat-kuatnya oleh rantai besi itu, mulai dari kaki hingga ke ujung rambutnya. Ada pula yang menyatakan bahwa rantai besi itu akan dimasukkan dari ujung tubuhnya hingga tembus di ujung kepalanya. Ada pula yang mengatakan bahwa rantai besi itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari ubun-ubunnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kalian apa yang menyebabkan kalian mendapatkan siksa sekeras itu? Menurut Allah, mereka mendapatkan siksa yang seberat itu adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan juga tidak pernah mendorong orang lain memberi makan orang miskin, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, innahu kana la yu'minu billahi adil. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Ya Allah, wahai Tuhan yang dapat membolak-balikkan hati setiap orang, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu, dan keluarkanlah kami dari dunia ini dalam keadaan iman yang sempurna, dan lindungilah kami dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fil qawli man syahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaqi wal basar. Wa Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma wa ya ayyuhan nas ittaqullah Fadlul khairati wastamitu anisanya wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wajibullah ibadallah ila matanakum wa sallu wa sallimu ala nabihi hadakum salli wa sallim wa barik ala sayyidina alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wa buqadha annamakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil awad surbu mata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamhu mata sayyidina Muhammad din ba'dul man khadara muslimin
waj'al bandara Indonesia barakatan thayyibatan tajri fiha akamuka wa sunnah ada malunya balik al-qala'a wal bala'a wal fasa wal munkar wal bagya wal suyufa wal muhtarakata wal sadida wal muhammadan haramina wal mabadan min baladina hadal farasah Pembukaan muslimin anak inna ala kulli syai'in qadir rabbana lana wa lana iman ada mati qulubina lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Qulqullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum ala dzikrillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya